Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelengkapannya saya minta yang di belakang bisa pindah ke depan, monggo. Biar lebih seru aja. Monggo silakan yang di belakang mengisi kekosongan yang di depan aja. Saya lebih baik berdiri, jadi saya mungkin lebih bisa interaktif dengan semuanya. Dan sifat kekeluargaannya nanti lebih akan mempererat kita semuanya. Monggo, yuk yang di belakang Mas, monggo bisa diisi aja, dipenuhin aja nggak apa-apa. Dipenuhin, monggo Mas Hakim, monggo. Ayo, monggo Bapak, bisa diisi aja yang di belakang, apa yang di depan maksud saya. Jadi, perkenalkan, saya Nurholik, biasa dipanggil dengan Holik, dan kebetulan saya salah satu CEO atau Chief Executive Officer dari Omah Q, dengan dibaca biasanya Omahku, Wedding and Event Organizer. Dan juga kebetulan karena saya dulu di bidang wedding ini, pertama kali saya turun ada di dekorasi. Saya mengembangkan usaha juga akhirnya di dekorasi dengan nama Dekor Q. Jadi tidak jauh-jauh dengan Omah Q, dengan dibaca Dekorku, biar lebih mudah juga, dekorasi, event, and wedding juga. Berkembangnya waktu, setelah saya berpikir antara wedding dan event ini sangat berbeda untuk teknisnya dan pengetahuannya juga. Saya membuka atau mengembangkan lagi dengan dunia event organizer, yaitu Birawa Organize. Jadi yang bisa mengorganize setiap acara apapun, berbentuk apapun di manapun juga. Nah ini profil saya. 2003 saya baru membuka usaha wedding organizer ini, yang awalnya khususnya di Semarang. Itu saya dulu masih membuka jalan untuk wedding organizer di kota Semarang khususnya. Dan pada saat itu di kota Semarang ini baru ada 3 WO. Kebetulan beliau juga, saya kenal juga dengan beliau. Beliau mempunyai usaha juga, yaitu di MC atau Pranoto Coro terkenalnya pada saat itu. 2003 sebelumnya itu saya masih menggunakan nama Diah Harisma, karena sebelumnya saya ini ada 2 saudara, kebetulan laki-laki semuanya. Kita bergerak di dekorasi. Awal saya bergerak di dekorasi itu di 1989 saya masih ikut seorang pengusaha dekorasi sebagai kuli, akad junjung juga, driver juga. Alhamdulillah di 93 saya diberikan amanah kepada orang tua 2 set dekorasi rumah maupun bukan gedung ya, pada saat itu masih resto. Jadi saya diberikan amanah dan orang tua saya cuma berpesan, ini ada sketsel dalam dulu masih sketsel. Ini ada sketsel 2 set, terserah mau kamu apain. Endingnya saya dibukakan pemikiran saya untuk berkreatif. Mungkin ini salah satu didikan orang tua juga, bagaimana mendidik seorang anak atau putra agar lebih kreatif di bidang yang dia sukai, walaupun sedikit mengalahkan. Dan di situ di 2003 saya 93 sampai 96. Di 96 saya hijrah ke Jakarta. Kebetulan adik saya ini yang menghandle usaha dekorasi tersebut. Jadi selama saya di Jakarta, adik yang meneruskan dekorasi tersebut. Dan 2001 saya baru pulang ke Semarang lagi. 2003 saya baru mengembangkan usaha wedding organizer dengan nama Diah Harisma. Yang mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang sudah pernah dengar Diah Harisma, kebetulan yang menghandle, yang memimpin itu adik kandung saya, Anang Husnaini. Alhamdulillah dekorasinya juga, kalau menurut penilaian dari masyarakat, ini
paling top sejateng, karena nilainya pun juga luar biasa. Mungkin bisa di follow Instagramnya Dia Karisma, itu ada beberapa Instagram juga, Dia Karisma Group, Dia Karisma Flower, Dia Karisma dan sebagainya. Inilah pengembangan perluan usaha yang sudah kita pikirkan dari bukan dari maksudnya mengikuti era sesuai kebutuhan masyarakat yang ada di Semarang dan Jawa Tengah khususnya. Dan kebetulan berjalannya waktu di 2007, pada saat saya setelah menikah, itu saya menikah di 2007, jadi terlambat saya menikah, bukan terlambat sih, dalam artian katanya keseringan ngurusin orang nikah, akhirnya nggak nikah. Akhirnya saya di 2007 saya baru menikah, dan saya mencoba untuk memisahkan manajemen antara Dia Karisma dengan omahku, dan saya membuat brand yaitu Omahku Wedding Organizer. Dan ini pun juga ada filosofinya. Kenapa saya bilang omahku? Dan ku-nya bukan queen, bukan KU tapi queen. Ini yang tadi dengan tema Barbot Pacik Milenial. Saya mengikuti era zaman milenial pada saat itu. Omahku. Kenapa saya bilang omahku? Karena sifat WO ini harus bisa memberikan masukan-masukan. Bukan solusi ya, masukan-masukan. Kalau solusi berarti udah ada jalannya. Kepada siapapun yang membutuhkan, entah itu keluarga, entah itu klien maupun panitia, dan juga beberapa vendor atau partner yang kita rekrut pada saat itu juga. Nah, begitu masuk di omahku, berarti ini adalah kita udah jadi salah satu keluarga. Kalau kita udah keluarga, obrolan kita udah asik. Tapi kalau masih terpisah-pisah, kayaknya masih ada jarak. Jadi masih ada keterbatasan yang akan kita akan kita bicarakan mengenai persiapan maupun pelaksanaan nantinya. Itu filosofinya. Dan di 2009 sampai 2011 kebetulan saya membuka usaha baru, mengembangkan lagi. Pada saat itu belum ada grup di pengusaha wedding. Saya bikin grup pengusaha wedding. Intinya, misinya adalah untuk mempermudah calon pengantin atau calon lain ini untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai dunia wedding, baik itu vendor, perlengkapan maupun konsep-konsep acara yang lainnya juga, dengan nama yaitu Wadah Pengantin. Di dalam Wadah Pengantin, di situ sudah ada rias pengantin, sudah ada dekorasi, dokumentasi, catering, undangan dan souvenir, termasuk WO juga. Dan di situ saya punya istilahnya one stop service wedding. Jadi semua orang datang semuanya ada di situ. Tinggal mereka memilih mana vendor yang diinginkan sesuai ekspektasi atau keinginan dari calon klien maupun keluarga. Di tahun 2016 saya berusaha untuk mengumpulkan teman-teman wedding organizer yang khususnya di Kota Semarang. Dan itu sudah saya rencanakan dari mulai tahun 2012. Saya sudah berusaha untuk mengajak teman-teman WO, yuk kita sekedar kumpul dan sebagainya. Alhamdulillah di 2016 ini saya bisa mengajak teman-teman ini untuk mendirikan paguyuban namanya Payung Pengantin. Jadi khusus teman-teman WO yang ada di Semarang, saya kumpulin, yuk kita bikin komunitas atau paguyuban yang misinya adalah kita biar mudah untuk sharing atau mencari ilmu dari pengalaman-pengalaman mereka yang sudah mereka kerjakan juga. Dan alhamdulillah Payung Pengantin berdiri, dan di 2017 itu sudah ada asosiasi khusus WO namanya Hastana. Hastana itu Himpunan Penata Acara Pernikahan Indonesia. Dan Hastana tersebut mencoba untuk masuk ke wilayah Jawa Tengah. Kebetulan ketemu dengan saya beserta teman-teman di Payung Pengantin ini di 2018. 2018 kita sempat disosialisasikan mengenai Hastana, dan alhamdulillah di 2019 Hastana Jawa Tengah terbentuk. Dan saya kebetulan diberikan amanah untuk memimpin Hastana Jawa Tengah 2019 sampai 2022 kemarin. Jadi baru saja kemarin, belum ada sebulan, saya mengundurkan diri dari asosiasi. Jujur, memang asosiasi berat.
sangat berat, apalagi lingkupnya Jawa Tengah. Saya harus mengedukasi, saya harus mensosialisasi, tidak cuma di lingkup Semarang, seluruh Jawa Tengah. Saya ke Purwokerto, Wonosobo, Tegal dan lain-lainnya, sampai Jepara dan lain wilayah seluruh Jawa Tengah. Dan kenapa saya mengundurkan diri? Saya berpikir kalau saya selalu di asosiasi, usaha saya tidak jalan. Ternyata memang benar. 2019 sampai 2022 pertengahan, begitu saya fokus di asosiasi, usaha saya berkurang. Saya banyak memberikan apa ya istilahnya amanah itu saya jalankan, karena itu yang namanya amanah sangat berat sekali. Saya harus bisa memberikan apa yang sudah menjadi tuntutan dari asosiasi tersebut. Kebetulan asosiasi Hastara ini sudah mempunyai payung hukum, jadi seluruh anggota payung pengantin saya edukasi untuk masuk ke Hastara Indonesia. Jadi Hastara Indonesia ini saat ini sudah ada di 7 wilayah. Wilayah pertama adalah DKI, kedua adalah Jawa Timur, ketiga Jateng, keempat Palembang. Palembang itu Sumatera Utara, dan wilayah Sumatera Selatan juga sudah masuk juga. Alhamdulillah kemarin Jambi juga masuk juga, dan insya Allah Sulawesi nanti akan ada, dan Kalimantan. Dan kebetulan Hastara kemarin juga baru mengadakan sertifikasi mengenai pengusaha wedding organizer. Mudah-mudahan nanti DMI bisa bekerja sama dengan Bank Syariah, bisa membuat salah satu sertifikasi untuk para marbot di Jawa Tengah khususnya, atau seluruh Indonesia pada umumnya. Amin. Karena sertifikasi ini sangat perlu sebenarnya. Dalam artian kalau kita sudah memegang sertifikat, berarti ini benar-benar sudah layak menjadi seorang pengusaha atau seorang leader maupun seorang entrepreneur. Ya, itu jadi itu adalah profil saya. Dan 2019 tadi sudah saya utarakan, saya membuka satu brand lagi, yaitu Birawa Organize, yang mana nanti Birawa Organize ini tidak hanya di dunia wedding. Jadi saya mencoba untuk memisahkan antara event organizer, wedding organizer, dan dekorasi event dan wedding. Dan manajemennya pun sama, walaupun otaknya ada di saya. Nah, inilah bagaimana cara kita bisa membuat satu manajemen perusahaan yang baik. Ini kita sambil belajar, dan saya masih tetap belajar dengan yang lain dan lainnya juga. Ya, ini tadi udah oke. Nah, wedding organizer itu adalah